Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ajeng Praswara. Perkenalkan, nama saya Umar Fakih. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi pertolongan pertama. Pertolongan pertama atau sering disebut juga dengan PP, yaitu pemberian pertolongan secara segera kepada korban yang mengalami kecelakaan, cedera, dan sakit mendadak sebelum korban ditujukan kepada fasilitas kesehatan atau tempat rujukan. Yang kedua, tentang medis dasar. Medis dasar adalah pemberian pertolongan yang bersifat sementara sampai korban tiba di tempat rujukan. Siapa yang disebut dengan penolong pertama? Penolong pertama adalah penolong yang tiba pertama kali di tempat kejadian dan mempunyai ilmu medis atau kedaruratan. PP bertujuan untuk 1. Menyelamatkan jiwa korban agar tidak mati di tempat. Yang kedua, mencegah cacat, misalnya luka yang membekas. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan membantu proses penyembuhan. Apa sih kewajiban pelaku PP? Kewajiban pelaku PP berikut ini. 1. Mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, meminta bantuan kepada orang yang lebih ahli. Yang ketiga, memberikan pertolongan kepada korban dengan cepat dan tepat sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, membantu pelaku PP yang lainnya. Kemudian ada APD atau alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri contohnya sarung tangan lateks, masker pelindung, dan kacamata pelindung. Lalu, selain APD yang sudah saya sebutkan tadi, juga ada alat-alat yang penting digunakan saat melakukan pertolongan pertama, antara lain kasa steril, pembalut gulung dan perekat, gunting pembalut, bidai, pinset, senter, dan seling. Mengenai anatomi dan fal tubuh. Dalam melakukan pertolongan pertama atau PP, kita juga perlu mengetahui apa itu anatomi dan fal dasar. Nah, anatomi adalah ilmu urai tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan dan bentuk tubuh. Sedangkan ilmu fal adalah ilmu yang mempelajari fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh yang disebut fisiologi. Bagian-bagian tubuh manusia. Tubuh manusia dilindungi oleh kulit dan diperkuat oleh rangka. Umumnya tubuh manusia dibagi menjadi 5 bagian. 1. Kepala, 2. Leher, 3. Batang tubuh, 4. Anggota gerak atas, dan yang kelima anggota gerak bawah. Kemudian tentang rongga. Rongga dalam tubuh manusia dibagi menjadi 5 bagian, yaitu rongga tengkorak, rongga tulang belakang, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul. Tubuh manusia juga terdapat banyak sistem. 1. Sistem pernafasan, 2. Sistem peredaran darah, ketiga sistem syaraf, yang keempat sistem otot, 5. Sistem rangka, yang keenam sistem pencernaan, yang ketujuh sistem kemih, ke-8 kelenjar buntu, yang ke-9 kulit, yang ke-10 panca indera, dan yang terakhir sistem reproduksi. Kemudian penilaian korban. Tindakan penilaian korban terdiri dari 1. Penilaian keadaan, 2. Penilaian dini dengan antara lain mengecek respon awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Lalu memastikan jalan nafas. Jika korban tidak sadar, maka periksa jalan nafas dengan tekan dahi, angkat dagu, buka mulut. Kemudian untuk menilai pernapasan dengan teknik lihat, dengar, rasakan. Kemudian menilai denyut nadi. Yang terakhir adalah hubungi bantuan. Pemeriksaan fisik. Tanda-tanda yang harus kalian lakukan untuk diketahui adalah 1. Perubahan luka, nyeri, dan bengkak. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kita periksa bagian kepala, leher, perut, dada, punggung, panggul, dan anggota gerak atas. Kemudian, apa itu luka? Luka adalah rusaknya jaringan lunak baik di dalam maupun luar bagian tubuh.
luka paling jelas terjadi pada kulit. Kemudian, klasifikasi luka. Luka itu ada dua, yaitu luka terbuka dan luka tertutup. Kemudian, mengapa perlu menggunakan penutup luka? Satu, membantu menghentikan pendarahan, dan yang kedua, mencegah kuman masuk ke dalam luka. Lalu, apa saja yang bisa digunakan untuk menutup luka? Ada kasa steril, penutup kain kasa, penutup berperekat, dan penutup buatan sendiri. Lalu, tentang pembalut luka. Fungsi pembalut luka yaitu penekan untuk menghentikan pendarahan, mempertahankan penutup luka pada tempatnya, menjadi penopang bagian tubuh yang cedera, dan kemudian beberapa contoh pembalut luka yaitu pembalut gulung atau perban, pembalut segitiga atau mitela, dan pembalut rekat atau plaster. Apa yang seharusnya kita lakukan saat kita tahu teman kita terluka? 1. Pastikan daerah luka terlihat. Yang kedua, bersihkan daerah sekitar luka. Yang ketiga, cegah terjadinya infeksi. Yang keempat, lakukan penutupan luka dan pembalutan. Sedangkan untuk luka tertutup, khususnya memar, penanganan yakni 1. Beri kompres air dingin pada bagian yang memar. Yang kedua, tekan memar dengan menggunakan kompres dingin. Yang ketiga, bila terjadi pada alat gerak, maka tinggikan lebih tinggi dari jantung. Kemudian, apa itu patah tulang? Patah tulang adalah terputusnya jaringan tulang. Lalu, apa saja gejalanya? Antara lain, adanya perubahan bentuk, daerah yang patah sukar digerakkan atau bahkan tidak dapat. Terdengar suara berdiri pada daerah yang patah, bengkak di daerah yang patah, memar di daerah yang patah, dan ujung tulang mungkin terlihat pada patah tulang terbuka. Lalu, jenis-jenis patah tulang. Patah tulang dibagi menjadi dua, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Lalu, pentingnya pembidaian. Pembidaian dilakukan dengan tujuan di bawah ini, yaitu mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah, mengurangi rasa nyeri, mengistirahatkan anggota badan yang patah, mengurangi cedera yang baru di sekitar bagian patah tulang, dan mempercepat penyembuhan. Kemudian pedoman umum pembidaian yaitu 1. Jika korban sadar, sampaikan rencana tindakan kepada korban. 2. Pastikan bagian yang cedera dapat dilihat dan rawatlah pendarahan bila ada. 3. Nilai gerakan sensasi sirkulasi atau GSS pada bagian yang menjauhi batang tubuh sebelum melakukan pembidaian. 4. Siapkan alat seperlunya, misal bidai dan mitela. 5. Upayakan tidak mengubah posisi yang cedera. 6. Jangan memasukkan bagian tulang yang patah. 7. Bidai harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. 8. Ikatan jangan terlalu keras dan jangan terlalu longgar. 9. Ikatan harus cukup jumlahnya dimulai dari sendi yang banyak bergerak. 10. Selesai melakukan pembidaian, dilakukan pemeriksaan GSS kembali dibandingkan dengan pemeriksaan GSS yang pertama. Langkah-langkah penanganan patah tulang. 1. Lakukan penilaian dini. Yang kedua, lakukan pemeriksaan fisik. Yang ketiga, stabilkan bagian yang patah secara manual. Yang keempat, upayakan yang diduga patah dapat dilihat. Yang kelima, atasi perdarahan dan rawat luka bila ada. Yang keenam, siapkan alat-alat seperlunya. Contohnya, bidai dan mitela. Yang ketujuh, lakukan pembidaian. Yang kedelapan, kurangi rasa sakit korban. Yang kesembilan, baringkan korban pada posisi yang sakit. Selanjutnya ada luka bakar. Apa itu luka bakar? Luka bakar adalah semua cedera yang terjadi akibat paparan suhu yang tinggi. Kemudian penyebab luka bakar antara lain panas, listrik, kimia, dan radiasi. Kemudian penggolongan luka bakar antara lain luka bakar derajat 1, luka bakar derajat 2, dan luka bakar derajat 3. Lalu penanganan luka bakar. 1. Alirkan air biasa ke daerah yang luka.
Bila ada bahan kimia, alirkan air terus-menerus selama 20 menit atau lebih. 2. Lepaskan pakaian dan perhiasan. Jika pakaian melekat pada luka bakar, gunting sekitarnya, jangan memaksa untuk melepasnya. 3. Tutup luka bakar, gunakan penutup luka steril atau kasa steril. Jangan memecahkan gelembung. 3. Jangan gunakan mentega, odol, oli, kecap, kopi, atau air es. 5. Rujuk ke fasilitas kesehatan. Yang berikutnya adalah pemindahan korban. Untuk menghindari cedera, pemindahan korban dilakukan dengan tepat dan berhati-hati. Mekanika tubuh, yaitu menggunakan alat tubuh penolong yang baik dan benar untuk memudahkan pengangkatan dalam pemindahan korban. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya cedera pada penolong. Prinsip dasar pemindahan korban. 1. Jangan dilakukan jika tidak perlu. Yang kedua, melakukan sesuai dengan cara yang benar. Yang ketiga, kondisi fisik penolong harus baik dan terlatih. Berikutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memindahkan korban. 1. Nilai kesulitan. Yang kedua, rencana gerakan sebelum mengangkat dan memindahkan korban. Yang ketiga, jangan memindahkan dan mengangkat korban jika tidak mampu. Yang keempat, gunakan otot tungkai, panggul, serta otot perut. Hindari pengangkutan dengan otot punggung dan panggul. Yang kelima, jaga keseimbangan. Yang keenam, rapatkanlah tubuh korban. Yang ketujuh, memperbaiki posisi korban. Lebih jauh tentang pemindahan korban. 1. Pemindahan darurat. Pemindahan tersebut dilakukan bila ada bahaya yang mengancam bagi korban dan penolong. Yang kedua, pemindahan biasa. Dilakukan jika keadaan tidak membahayakan korban maupun penolong. Teknik angkat langsung dengan 3 penolong. 1. Ketiga penolong berlutut pada salah satu sisi korban. Yang kedua, penolong pertama menyisipkan satu lengan di bawah leher dan bahu. 3. Penolong kedua menyiapkan tangan di bawah punggung dan panggul korban. Yang keempat, korban ketiga menyisipkan lengan di bawah panggul dan di bawah lutut korban. Yang kelima, korban siap diangkat dengan satu perintah. Yang keenam, angkat korban ke atas lutut ketiga penolong secara bersamaan. Yang ketujuh, sisipkan tandu yang akan digunakan dan diatur letaknya oleh penolong yang lain. Yang kedelapan, letakkan kembali penderita di atas tandu dengan satu perintah yang tepat. Yang kesembilan, jika akan berjalan tanpa memakai tandu, dari langkah nomor 6 teruskan dengan memiringkan korban ke dada penolong. Lalu, bagaimana teknik mengangkat tandu? 1. Tempatkan kaki pada jarak yang tepat. 2. Punggung harus tetap lurus. 3. Kencangkan otot punggung dan otot perut. 4. Genggamlah pegangan tandu dengan baik. 5. Pada saat mengangkat, punggung harus tetap terkunci sebagai poros dan kekuatan kontraksi otot seluruhnya pada otot tungkai. Dan keenam, saat menurunkan tandu, lakukan langkah di atas pada urutan selanjutnya. Yang terakhir, yaitu materi penyakit mendadak. Kita harus mengetahui gejala dan tandanya. Gejalanya: 1. Demam, nyeri, mual, dan buang air kecil yang berlebihan atau tidak sama sekali. Yang kedua, pusing. Yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, rasa haus atau rasa lapar berlebihan. Tandanya: tidak sabar, bingung, gelisah, nadi cepat, sangat lambat, pernapasan tidak teratur, perubahan keadaan kulit, pupil mata sangat lebar atau sangat kecil, bau khas dari mulut atau hidung, kejang, kelumpuhan, dan muntah diare. Ingat, bila kamu menemukan gejala atau tanda seperti yang tersebut, maka sebaiknya diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Apa itu pingsan? Kenali penyebabnya.
Peredaran darah ke otak berkurang, kelelahan, kekurangan makanan. Waspadai. Inilah gejala dan tandanya. 1. Perasaan mau jatuh. 2. Pandangan mata berkunang-kunang, telinga berdering, lemas, keluar keringat dingin, menguap, denyut nadi lambat. Apa yang harus kita lakukan bila ada korban pingsan? 1. Baringkanlah korban dengan tungkai ditinggikan. Yang kedua, longgarkan pakaian. Yang ketiga, usaha korban menghirup udara segar. Yang keempat, periksa cedera lainnya. Yang kelima, beri selimut agar badan hangat. Yang keenam, biarkanlah korban istirahat dahulu bila keadaannya pulih. Yang ketujuh, bila tidak cepat pulih, maka periksa nafas dan nadi. Posisikan stabil. Rujukkan ke fasilitas kesehatan. Dan jangan memberi rangsangan bau-bauan apapun. Berikut adalah materi dari kami pertolongan pertama. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau masih ada yang kurang lengkap, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.